Shalom, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Boru Situngkir, Prodi Ners 1B dengan NIM 0320210085. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan. Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari sistem pernapasan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu proses menghirup dan mengeluarkan udara serta untuk mengambil oksigen atau CO2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh dengan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi sistem respirasi manusia. Yang pertama itu ada nasal. Nasal itu adalah udara yang masuk di hidung melalui mekanisme inspirasi. Apa itu yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi itu adalah proses memasukkan udara luar ke dalam tubuh. Nah, yang kedua itu ada faring. Faring ini merupakan persilangan jalur udara dan makanan bertemu, tempat yang dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Fungsi dari faring itu sebagai saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar menuju tenggorokan. Faring juga memiliki 3 bagian, diantaranya yaitu 1. Nasofaring. Nasofaring ini berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan melalui paru-paru, yaitu ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Nah, yang kedua itu ada orofaring. Orofaring terletak di belakang rongga mulut, mempunyai krep yang bernama epiglotis ke saluran pernapasan, yang fungsinya sebagai tempat udara dan makanan lewat. Yang ketiga itu ada laryngofaring, yaitu bagian paling akhir dari faring, yang berfungsi menerima makanan dari orofaring dan meneruskannya ke esofagus. Di sini juga ada sistem yang ketiga, yaitu laring. Laring ini adalah bagian atas saluran pernapasan, terdapat di depan epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Nah, yang keempat ada trakea. Trakea ini memiliki panjang 12 cm pada pria dan kira-kira 10 cm pada wanita. Trakea ini berbentuk pipa seperti huruf C. Trakea dibentuk oleh tulang rawan berbentuk cincin yang terdiri dari 15-20 cincin, yang fungsinya untuk mengalirkan udara yang masuk ke paru-paru pada saat proses pernapasan. Nah, yang kelima itu ada bronkus atau cabang tenggorokan yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai pengantar udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Nah, dan yang terakhir itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini juga terbagi atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau dextra dan paru-paru kiri atau sinistra. Paru-paru kanan terbagi atas 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior. Sedangkan paru-paru kiri terbagi atas 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasan. Saat bernapas, kita menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Di dalam rongga hidung terdapat silia yang menyaring udara. Udara dilembabkan oleh lendir dan terdapat sektumnasi, yaitu untuk menyekat atau memisah antara lubang hidung kanan dan kiri. Kemudian udara masuk ke faring. Nah, di sini faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring terdapat di belakang hidung, orofaring berada di belakang mulut, dan laryngofaring terdapat di percabangan antara laring dan faring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring.
Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Kemudian dari laring udara masuk ke trakea. Kemudian dari trakea masuk lagi ke bronkus. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Kemudian masuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru dan melewati paru-paru dekstra dan sinistra, kemudian masuk ke alveoli. Nah, dan terjadilah pertukaran gas pada paru-paru, di mana di setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar. Demikianlah Bu video penjelasan tentang sistem pernapasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih. Shalom Bu, selamat siang.